Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Masih fit semua? Oke. Sudah pada mandi belum? Iya. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak rencananya akan menjelaskan lanjutan materi bab 1. Masih pada bab yang pertama, yaitu berkarya seni lukis ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjutkan videonya, pastikan dulu kalian yang pertama sudah mandi, sudah makan, kemudian cari posisi yang paling nyaman ya. Kan nggak lucu kalian sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh tapi baunya semerbak harum mewangi ke semua ruangan ya. Jangan sampai. Ya, jadi buat suasana senyaman mungkin. Jangan sampai kalian terganggu karena aroma tubuh kalian sendiri yang aromanya rasa jeruk ya. Kecut. Jadi tolong mandi dulu, sikat gigi dulu supaya kalian lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Oke. Kalau sudah mandi, sudah makan, kemudian sudah enjoy, enak, nyaman, baru kita lanjutkan. Kalau belum, silahkan kalian pause dulu video ini. Kemudian kalian persiapan ya. Persiapan alat tulisnya jangan lupa. Kemudian baru play lagi video ini. Paham sampai sini ya? Oke anak-anak, dalam pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan lanjutan materi yang kemarin sempat tertunda ya. Oke. Bagi kalian yang belum sempat menonton penjelasan materi seni budaya bab 1, silakan kalian tonton dulu nanti supaya kalian lebih bisa memahami materi hari ini ya, di video part 1 gitu anak-anak. Jadi yang belum sempat nonton silakan ditonton, kemudian yang belum mengerjakan tugas juga boleh tugasnya diselesaikan dulu, boleh, nggak apa-apa ya. Itu anak-anak. Saya ulangi kembali, mulai dari peta konsep mata pelajaran seni budaya, yaitu di cabang yang seni rupa. Kita akan mempelajari tentang seni lukis dan seni patung anak-anak. Ya, mohon maaf ya, tadi ada Valentino Rossi lewat, jangan dihiraukan. Oke, kita akan mempelajari bab 1 dan bab 2. Bab satunya adalah seni lukis, bab yang keduanya apa? Seni patung ya. Oke, ini bab 1 dan bab 2. Nah, untuk bab yang pertama atau seni lukis, di pertemuan kemarin sudah Bapak terangkan 4 poin ya. Yang pertama ada pengertian seni lukis, kemudian unsur-unsur lukisan. Yang selanjutnya adalah tujuan berkarya seni lukis, dan yang keempat aliran seni lukis. Ini sudah Bapak jelaskan di pertemuan yang sebelumnya pada video part 1. Jadi silahkan kalian kalau masih belum paham, kemudian barangkali ada juga yang belum menonton, silahkan kalian tonton dulu video part yang pertama. Oke. Sekali lagi saya sampaikan, Bapak selaku guru mapel seni budaya kelas 9 IJ juga tidak menutup diri untuk kalian 9A sampai H yang diajar Pak Edi untuk boleh melihat video ini. Jadi silahkan saja. Toh saya juga sudah matur dengan Pak Edi, Pak, kalau ada siswa kelas 9A sampai 9H mau melihat tayangan video saya, mau melihat saya menerangkan materi, silahkan Pak. Bahkan Pak Edi juga sudah nge-share kan video yang pertama kemarin. Nah, maka untuk anak-anak kelas 9A dan 9H jangan berkecil hati. Kalian juga tetap boleh kok nonton video ini. Tenang aja, oke? Silahkan kalian tonton, kalian pahami materi yang saya berikan. Itu ya. Silahkan, nggak apa-apa. Video ini tidak hanya untuk kelas 9I dan 9J saja.
Tapi untuk kelas 9A dan 9H juga. Bahkan untuk siswa kelas 9 se-Indonesia juga boleh nonton. Gitu anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami saya lanjutkan. Nah, pada konsep dasar seni lukis ini kemarin kan sudah 4 poin yang sudah saya terangkan. Nah, part yang kedua ini apa sih yang akan saya terangkan? Nah, yang ini anak-anak ya. Ada 4 poin lagi yang akan saya jelaskan, yang akan saya terangkan pada video part yang kedua ini. Tapi nanti akan saya tambahi yang ini ya, yang tahap persiapan. Nanti akan saya tambahi sedikit lah, supaya nanti di video part yang kedua ini lebih banyak materi yang bisa kalian dapatkan ya. Ini jadi lingkaran kotak ya. Kotak berwarna merah ini yang nantinya akan saya jelaskan. Yang pertama, poin kelima, tema seni lukis. Poin 6, teknik membuat lukisan. Kemudian poin 7, alat dan bahan berkarya seni lukis. Dan poin 8, jenis lukisan, teknik dan bahan yang digunakan. Ini nanti akan saya terangkan detail kepada kalian, gitu ya. Kemudian setelah ini selesai, nantinya akan saya tambahkan juga, akan saya singgung sedikit mengenai tahap persiapan yang harus kita lakukan ketika akan melakukan produk. Ketika kita akan melaksanakan praktek seni lukis, gitu ya. Maaf, ini karena jamnya jam tanggung ya. Sarapannya udah tadi pagi, kemudian makan siangnya masih lama, tapi perut udah kriuk-kriuk. Oke, kalian yang nonton video ini juga boleh sambil ngemil biar perutnya tidak kriuk-kriuk. Gak apa-apa, pokoknya kalian buat senyaman kalian. Kalau mau sambil ngopi juga gak apa-apa ya, silahkan disambil ngopi. Ngemil gak apa-apa, ngemil gitu ya. Jadi untuk video part yang kedua ini, Bapak akan menjelaskan yang ada di kotak merah itu, gitu ya. Kemudian nanti di part yang ketiga Bapak akan fokus ke tahap berkaryanya. Jadi proses berkaryanya nanti akan saya tampilkan tayangan video proses melukis dari awal sampai akhir. Nanti ada beberapa contoh yang akan saya berikan kepada kalian, video melukisnya ya. Nah, kalau part 3 nanti sudah saya sampaikan, kemudian kalian sudah melaksanakan praktek di rumah, kemudian tugasnya dikumpulkan, tugas prakteknya, tugas lukisnya ini dikumpulkan melalui apa? Melalui foto ya. Nanti akan saya informasikan lebih lanjut di grup WhatsApp Seni Budaya, gitu ya. Jadi sekarang kita fokus ke materi dulu sampai minggu depan ya. Jadi di video part 1, 2, dan 3 itu kita akan fokus ke materinya dulu, fokus ke teorinya dulu ya. Baru nanti setelah pertemuan ketiga atau setelah video part ketiga, minggu berikutnya kita akan melakukan praktek melukis, gitu ya. Kita sepakat ya? Oke, kalau sepakat, setelah kalian mengumpulkan tugas seni lukisnya atau lukisan yang sudah kalian buat dikumpulkan ke saya, tapi itu nanti ya 3 minggu ke depan. Setelah dikumpulkan, kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu berkarya seni patung. Nah, kalau seni patung ini sudah selesai, maka untuk cabang seni rupa ini selesai. Setelah itu kita lanjutkan ke seni musik. Gitu anak-anak, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan. Nah, poin yang akan Bapak jelaskan di sini, poin kelima, yaitu tema seni lukis. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memahami apa saja tema seni lukis ini, ketika kalian melihat suatu lukisan, tentunya kalian pernah melihat lukisan kan? Kalau nggak di buku ya majalah, kalau nggak di majalah ya minimal di internet lah atau di media sosial. Pasti kalian semua sudah pernah melihat lukisan. Nah,
lukisan apa yang sudah pernah kalian buat? Kok dibuat? Maaf. Lukisan apa yang pernah kalian lihat? Kok jadi kurang konsen gini? Ini perut soalnya nih. Perut saya udah mulai kriuk-kriuk. Kayaknya kalau saya menjelaskan sambil makan kan nggak etis banget ya. Nggak sopan ya, makanya saya tahan dulu deh demi kalian ya. Apa sih yang nggak buat kalian? Bercanda, jangan dihiraukan ya, jangan dihiraukan. Oke. Lukisan apa yang pernah kalian lihat? Baik itu di majalah, internet, buku, surat kabar, atau melihat secara langsung mungkin di rumah temennya, atau di rumah kalian juga ada. Lukisan apa coba? Bisa jadi pemandangan, bisa jadi lukisan orang, tokoh dan lain sebagainya. Nah, tahukah kamu lukisan-lukisan itu mengandung tema yang bersifat sendiri-sendiri. Artinya tiap lukisan itu punya temanya masing-masing. Paham sampai sini ya? Jadi setiap lukisan yang kalian lihat, lukisan yang sudah pernah kalian lihat, itu sebenarnya memiliki tema, ya. Nah, apa saja tema dalam lukisan ini? Oke, kita akan pelajari lebih dalam ya. Yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri. Gitu anak-anak. Jadi tema yang pertama adalah tema lukisan manusia dengan dirinya sendiri. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau ide dari seseorang. Di dalam pengungkapannya tersebut, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri ya sebagai objek lukisan. Misal nih, saya narsis ya Kak. Kalau biasanya saya menggunakan kamera smartphone, kemudian saya selfie. Misal, narsis gak? Saya narsis nggak? Narsis ya? Narsis dong, karena saya menggunakan diri saya sendiri untuk sebagai objek foto saya. Jadi narsis juga ada pengertiannya anak-anak ya. Tuh. Nah, sama seperti pelukis yang menggunakan dirinya sendiri sebagai objek, itu bisa dikatakan narsis. Iya, bisa dikatakan narsis, tapi narsis itu ada karena media sosial ya. Tadinya narsis itu nggak ada sih, nggak populer ya. Jadi dia melukis dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga dia bisa memajang lukisannya itu di rumahnya misalnya ya. Itu jadi kecenderungan orang kalau senang dengan foto-foto dirinya sendiri itu namanya narsis ya. Iya nggak sih? Anak-anak muda gimana sih namanya? Narsis, betul ya? Nah, ya pokoknya itulah ya, kecenderungan untuk memamerkan dirinya sendiri, mempopulerkan atau apalah itulah pokoknya. Loh, kok kita jadi bahasnya narsis sih? Ini salah, maaf. Kembali ke pokok bahasan. Jadi tema yang pertama itu manusia dengan dirinya sendiri. Jadi objek yang dia lukis ya dirinya sendiri. Loh Pak, kok bisa? Ya bisa saja. Caranya gimana Pak? Caranya apakah ngaca kemudian dilukis? Ya enggak juga. Bisa kita menggunakan foto pribadi yang dicetak kemudian itu dijadikan sebagai dasar untuk membuat sebuah lukisan. Boleh seperti itu, bisa juga ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua anak-anak. Nah, ini contohnya dulu ya. Contoh dengan tema manusia dengan dirinya sendiri ya. Kalian tahu nggak ini foto siapa? Foto. Kalian tahu nggak ini lukisannya siapa? Ini adalah lukisan yang berjudul Potret Diri, ya, karya Basuki Abdullah. Oke, ini ya contoh tema lukisan manusia dengan dirinya sendiri. Kita lanjutkan tema yang kedua. Manusia dengan manusia lain. Nah, ini saya udah mulai senang nih kalau bahas manusia lain nih. Seorang perupa kadangkala mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya maupun tokoh tertentu seperti istri, suami, anak-anak, orang tua, teman, kekasih, sahabat maupun orang yang ada di pikirannya. Orang yang ada di pikirannya. Bisa bayangin nggak? Iyalah, orang yang kita cintai.
Gitu anak-anak. Jadi kalau misalnya kalian sedang jatuh cinta, kemudian kalian boleh mengekspresikan apa yang ada di hati kalian dengan melukis orang yang kalian sayang, orang yang kalian cintai, ya. Tapi jangan dulu deh, kalian masih sekolah, jangan dulu. Mendingan fokus belajar seni budaya aja, ya. Boleh kalian pendam dulu, boleh kalian ekspresikan melalui lukisan. Kan romantis banget kayaknya sih. Cewek pasti kelepek-kelepek nih kalau ada cowok ngelukis dirinya sendiri. Cewek pasti akan kelepek-kelepek kayaknya ya kalau ada cowok yang lukis dirinya. Paham ya? Ya, karena lukisan ini merupakan ekspresi dari dalam hati manusia. Bisa diekspresikan melalui lukisan, ya. Atau jangan pacar deh, contohnya misalnya orang tua, karena kita sayang banget dengan ibu, kita buat lukisan ibu juga boleh, ya. Sahabat juga bisa, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tema yang kedua yaitu manusia dengan manusia lainnya. Nah, ini adalah contoh lukisan dengan tema tersebut. Kalian tahu nggak ini lukisannya siapa? Bukan. Ini bukan pacar saya, ya. Ini bukan istri saya. Jangan salah, jangan salah tebak, ya. Ini lukisan terkenal loh, ya. Lukisan yang kalian lihat ini, yang kalian lihat itu adalah lukisan yang sangat terkenal di dunia. Bahkan paling terkenal di dunia, ya. Tahu nggak itu lukisannya? Lukisan apa, ya? Judulnya apa? Menurut pelukisnya, judul lukisan ini adalah apa? Tahu kan pasti? Harus tahu lah, ini lukisan paling terkenal loh. Terkenal dengan misterinya yang sangat membuat penasaran baik ilmuwan maupun seniman, ya. Kalian lihat senyumnya, nah kan, saya sudah nyebut senyum-senyum, berarti ada bayangan nggak? Clue-nya itu senyum, senyumnya sangat khas. Tahu nggak? Nggak tahu? Ya ampun. Yaudah saya kasih tahu deh. Lukisan ini adalah lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, ya. Ini lukisan Mona Lisa. Lukisan ini sangat terkenal di seluruh dunia karena mengandung misteri, ya. Jadi bahkan ada beberapa ilmuwan yang khusus melakukan riset untuk memecahkan misteri yang ada pada lukisan karya Leonardo da Vinci ini, ya. Karena saking bikin penasaran. Ini sebenarnya lukisan Mona Lisa ini lukisan apa sih? Siapa sih dia ini? Ya. Ini masih dipecahkan, ya. Sampai sekarang sepertinya belum ada jawaban yang valid. Karena sempat ada pendapat juga bahwa objek yang ada di lukisan Leonardo da Vinci ini bukan perempuan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa senyuman Mona Lisa ini sebenarnya senyuman yang bukan bahagia, sedang berduka dan lain sebagainya. Pokoknya lukisan ini menyimpan banyak sekali misteri. Gitu anak-anak ya. Ini adalah contoh lukisan terkenal yang bertema manusia dengan manusia lainnya. Jadi Leonardo da Vinci dengan manusia lain, yaitu si Mona Lisa ini. Nah, kita nggak tahu Mona Lisa itu siapa, apanya Leonardo da Vinci, apakah ibunya, saudaranya, atau mantannya. Saya kalau bahas mantan kok agak gimana ya. bercanda anak-anak, mohon maaf. Bercanda. Fokus lagi ke materi. Jadi ini adalah contoh lukisan yang sangat terkenal dengan tema manusia dengan manusia lain. Gitu ya. Kita lanjutkan tema yang ketiga. Manusia dengan alam sekitarnya, ya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya sering dijadikan objek untuk lukisan seperti pemandangan gunung, laut, sungai, hutan, binatang, perkampungan, perkotaan, dan sebagainya, ya.
Kalian pasti udah sering lah lihat lukisan pemandangan. Ini contohnya ya, lukisan pemandangan di pedesaan ya. Kalau kita lihat hati terasa sejuk, tenang karena melihat ada Gunung Slamet di sana ya. Gunung Slamet atau gunung apa itu sih? Pokoknya gunung lah. Pemandangan di suatu pedesaan, ada sungai yang mengalir, sawah yang menghijau dan lain sebagainya ya. Itu. Kemudian yang keempat adalah manusia dengan alam benda. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris. Silindris ini berarti cenderung tabung ya, silinder. Kemudian kubistis ini mengotak seperti kubus lah itu ya. Ada yang bentuk organis bentuknya bebas. Nah, ini contoh lukisan manusia dengan alam benda ya. Kalau kalian perhatikan, itu benda apa sih? Benda yang ada di meja makan, ada buah, kemudian teko, kemudian hidangan-hidangan yang lainnya, gitu ya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung ke tema yang kelima, yaitu manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari juga sangat menarik bagi pelukis ya. Jadi banyak juga pelukis yang terinspirasi dari aktivitas manusia di sekitarnya ya. Nah, ini contoh suasana pasar tempo dulu seperti ini anak-anak ya, masih sangat tradisional. Ada yang jualannya lesehan, ada yang jualannya di gubuk-gubuk, kemudian itu ada anak kecil digandeng, ada abang becak juga dan lain sebagainya ya. Ini tema lukisan yang terakhir adalah manusia dengan alam hayal. Ide yaitu imajinasi atau hayalan yang sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Hayalan yang muncul dalam benak perupa ini berarti pelukis ya, terkadang diabadikan dalam karya seni yang indah. Nah, saya kan punya imajinasi, saya berpikir seperti ini. Kalian pasti, saya yakin juga punya suatu imajinasi ya dalam pikiran kita masing-masing. Nah, imajinasi ini bisa kita tuangkan ke dalam sebuah lukisan anak-anak gitu ya. Jadi lukisan yang kita hasilkan tergantung dengan alam hayal kalian masing-masing, tergantung alam hayal dari pelukis masing-masing gitu ya. Ini contohnya. Nah, seperti ini anak-anak, lukisan tema manusia dengan alam hayal. Nah, ini kan di alam nyata nggak ada bentuk rumah yang ada tangannya seperti itu. Masa dari rumah dari pintu keluar tangan kayak gini, kan nggak lucu ya, nanti malah takut dikira tangannya hantu dan lain sebagainya. Enggak ding ya, karena ini di dunia nyata itu nggak ada ya. Ini hanya ada di alam hayal sang pelukis itu, ada tangan keluar dari pintu rumah ya. Itu hanya ada di alam hayalnya pelukis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak tentang tema lukisan? Kalau tidak ada, nah kalau ada yang tanya silakan kalian komentar ya, komentar. Oh iya, saya ingatkan, hampir lupa nih. Jangan lupa absensi ya. Biasa absensi, tulis nama, kelas, dan nomor absen ya di kolom komentar. Di kolom komentar bawah silahkan kalian tulis kelas, nama lengkap. Ingat, jangan nama tetangganya, apalagi nama mantannya, jangan ya, jangan, nggak boleh. Nama kamu sendiri, nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Kalian tulis sekarang juga di kolom komentar. Kemudian kalian like juga video ini. Oke? Itu saja. Saya lanjutkan. Poin yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah poin ke-6 anak-anak, yaitu teknik membuat lukisan. Nah,
Teknik membuat lukisan ini banyak sekali macamnya anak-anak. Ada beberapa jenis teknik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah teknik akuarel. Adalah teknik melukis yang mampu menghasilkan karya dengan warna transparan. Warna transparan ini berarti kertas atau media gambarnya ini tidak tertutup sempurna ya. Masih ada kelihatannya sedikit lah. Nah, ini contoh lukisan dengan teknik akuarel. Biasanya lukisan dengan teknik akuarel ini menggunakan media cat air ya. Cat air ini bukan cat yang digunakan untuk mengecat air, enggak. Tapi cat yang penggunaannya itu dicampur dengan air ya. Ini biasanya akan menghasilkan efek transparan pada bidang gambar ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, teknik yang kedua yaitu teknik goresan ekspresif. Maaf. Teknik ini digunakan oleh seniman yang sudah ahli loh ya. Kalian jangan coba-coba, tapi kalau mau coba ya nggak apa-apa ding. Seniman akan membuat lukisan melalui gorengan. Lagi-lagi makanan, maaf anak-anak ya. Seniman, saya ulangi maaf. Seniman akan membuat lukisan melalui goresan jari, kuas, dan lain-lain. Tidak hanya jari saja, bisa menggunakan sikut ya. Sikut ini kita gunakan untuk melukis bisa ya. Kita tutulkan di cat misalnya, kemudian kita buat untuk melukis di bidang gambar bisa. Jangan salah, yang namanya seniman itu kalau dilihat oleh orang biasa itu aneh-aneh. Ya ampun, ngelukis kok pakai sikut. Ada juga yang pakai hidung loh, pakai hidung ini ya. Pakai hidung ditutulkan kok ditutulkan sih, bahasa Jawa banget. Dioleskan ke pewarna, ke palet gitu, kemudian dibuat untuk melukis segini. Nah, kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Pakai hidung ada ya. Nih contoh, seniman ini menggunakan jarinya untuk melukis. Oh, pakai jari ya. Masih bisa dinalar lah pakai jari ya kan. Cuma tidak menggunakan kuas saja, pakai jari masih nalar lah misalnya ya, kayak gini dan sebagainya. Nah, ada lagi dia melukis pakainya api tuh ya. Kalian lihat, dia ngelukisnya pakai api, pakai lilin. Tapi hasilnya ya bagus ya. Karena ini senimannya sudah ahli anak-anak. Tuh. Ada lukis yang ada juga yang lebih nyeleneh. Nah, kalau kalian perhatikan, aneh nggak ini? Masa melukisnya pakai apa coba itu? Pakai lidah anak-anak ya. Dia melukis pakai lidah. Dia bukan sedang makan seblak itu ya. Dia bukan sedang makan agar-agar, bukan. Itu dia sedang melukis, pakainya lidah. Bisa dibayangkan nggak rasa catnya itu kayak apa? Jangan dibayangkan ya. Jangan ditiru. Ini hanya untuk ahli. Nah, kalian lihat lagi ini pakai lidah tuh proses melukisnya kayak gitu. Nah, maaf anak-anak, agak nggak enak tenggorokannya. Nah, ini dia melukis pakai lidah ya, karena dia menggunakan teknik goresan ekspresif. Gitu anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu teknik plakat. Teknik plakat identik dengan warna tebal. Hasil lukisan akan pekat menutup seluruh media. Nah, ini kebalikan dari kebalikan dari teknik akuarel. Kalau akuarel itu kan ada kesan warna transparan ya. Pada bidang gambarnya itu kelihatan sedikit. Kalau yang teknik plakat ini, bidang gambarnya tertutupi semua oleh catnya ya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini contohnya. Lukisan dengan teknik plakat. Kalau kalian lihat warnanya itu kan sangat pekat sekali ya. Warnanya pekat. Kemudian menutup seluruh media gambar, seluruh bidang gambar tertutupi oleh pewarna. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada teknik timbul.
Teknik timbul juga biasa dikenal dengan teknik mozaik. Pembuatan karya ini dilakukan dengan cara menyusun dan menempelkan kepingan yang sengaja dibuat dari potongan bahan tertentu ke bidang datar menggunakan lem, ya. Jadi melakukan pewarnaannya, melakukan atau menciptakan bentuk yang kita inginkan itu tidak menggunakan pewarna, tidak menggunakan cat, tapi menggunakan kepingan yang dipotong-potong. Nah, kepingan ini bisa berupa kepingan kaca, bisa potongan kertas, bisa potongan daun, kemudian potongan kain, dan seterusnya, ya. Jadi kepingan tadi dipotong-potong, kemudian nanti direkatkan sehingga membentuk suatu objek. Contohnya ini anak-anak. Kalau kalian perhatikan gambar apa ini? Doraemon, betul sekali. Ini adalah gambar Doraemon. Kalau kalian perhatikan, sang seniman dalam membentuk suatu karya gambar Doraemon ini tidak menggunakan cat, ya. Dia menggunakan kertas yang digunting-gunting, kemudian dia susun sedemikian rupa sehingga membentuk objek Doraemon ini, ya. Tuh, ya kan ada kertas warna ungu, dia gunting kotak-kotak. Kemudian ada, ada telepon nih dari Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi telepon, maaf ya. Itu anak-anak. Lupa di silent tadi HP-nya. Itu jadi kertasnya ini digunting-gunting, kemudian ditempelkan, ya, disusun kemudian ditempelkan sehingga membentuk gambar, yaitu gambar Doraemon. Gitu anak-anak. Kemudian ada lagi. Nah, ini contoh pakainya batu, ya. Pakainya batu disusun, atau keramik juga bisa. Jadi gambar burung hantu yang bisa kalian lihat di tayangan ini merupakan susunan dari batu atau keramik gitu, ya. Ya pokoknya itulah, pokoknya kepingan bisa dari batu, bisa dari keramik. Kemudian disusun sehingga membentuk bentuk burung hantu. Nah, bisa juga kertas bulat-bulat, ya. Ini kertas bundernya ini, bunder. Lingkaran kertas yang kecil-kecil itu ada warna biru, hijau, coklat, hitam, itu didapatkan dari pembolong kertas, ya. Pakai pembolong kertas itu nantinya disusun sehingga membentuk suatu bentuk yang diinginkan. Paham sampai sini, ya? Jadi intinya untuk teknik timbul ini mewarnainya, membuat bentuknya itu tidak menggunakan cat, tapi menggunakan kertas atau kepingan yang dipotong-potong, ya, karena tidak selalu kertas, bisa batu, bisa kaca, bisa kain, bisa daun dan sebagainya, ya. Nah, ini ada lukisan pada jendela, ini pakainya kaca anak-anak. Jadi kaca dipotong-potong sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah gambar. Nah, ya, jadi ini dipotong segitiga seperti ini, kemudian dijadikan satu dengan segitiga ini, dan seterusnya sehingga membentuk sebuah bunga mawar, ya, dan seterusnya. Itu anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan poin yang selanjutnya yang harus saya terangkan, yaitu poin ke-7, alat dan bahan berkarya seni lukis. Alat atau bahan yang pertama adalah pastel dan krayon, ya. Jadi saya yakin kalian tidak asing lagi dengan yang namanya pastel atau krayon. Meskipun secara fisiknya bentuknya hampir sama, tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Pastel atau lengkapnya itu oil pastel dibuat dari lilin atau wax dan minyak oil atau minyak. Saya ulangi anak-anak. Pastel atau oil pastel terbuat dari lilin atau wax dan minyak atau oil, itu dicampur, ya. Pastel sering dihubungkan dengan warna lembut, ya. Jadi pastel ini warna-warnanya itu lembut, nggak ada yang mencolok.
Kemudian yang kedua ada crayon oil pastel, terbuat dari pasta minyak yang dicampur pewarna. Crayon jenis ini memiliki sifat lembut, mudah bercampur, akan tetapi sangat mudah habis dan meninggalkan remahan-remahan ya. Jadi ketika kita menggambar, melakukan proses pewarnaan ini nanti pewarnanya akan ada yang ketinggalan di bidang gambar, ada juga yang jatuh ke bawah ya. Itu kalau crayon oil pastel karena sifatnya lunak, lembut ya. Kemudian yang terakhir ada krayon. Nah, krayon ini anak-anak TK juga udah sering menggunakan ya. Krayon itu jenis wax terbuat dari lilin yang dicampur dengan serbuk warna. Sifatnya itu keras, tidak mudah habis, dan tidak banyak meninggalkan kotoran. Nah, kalian pasti pernah lah melihat atau memegang atau menggunakan yang namanya krayon ini. Krayon ini yang bentuknya kayak lilin itu loh, yang untuk pewarna anak-anak TK. Warnanya mencolok, ada oranye yang terang banget, ada yang merah dan sebagainya. Ini namanya krayon ya. Ini anak-anak. Ini yang pertama pastel ya. Pastel ini sangat enak kalau dimakan pas anget-anget. Loh, maaf. Salah server ini, salah gambarnya salah. Ya, pastel yang saya maksud itu pastel yang ini ya, bukan pastel yang tadi ya. Lagi lapar-lapar ada gambar pastel. Itu anak-anak ya. Jadi yang saya maksud ini pastel yang untuk pewarna. Jadi ini contoh pastel ya. Udah pernah lihat kan? Nah ini kalau belum pernah lihat silahkan lihat. Penampakannya seperti ini. Penampakan. Itu contoh pastel. Kemudian selanjutnya ada crayon oil pastel. Nah, ini crayon oil pastel hampir sama seperti crayon tapi ini lebih lunak lagi. Kemudian yang selanjutnya ada crayon. Nah, ini kan kalian udah pernah lihat, ya nggak? Udah pernah pakai di TK dulu. Itu. Saya lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak. Kalau nggak, saya lanjutkan alat dan bahan yang berikutnya. Yang kedua yaitu cat. Nah, cat ini ada beberapa jenis anak-anak. Yang akan pertama kali kita bahas adalah cat air. Cat air ini berbasis air. Ada dua jenis cat air di dunia ini. Watercolor itu ada dua jenis. Yang pertama cat air ya. Cat air itu watercolor yang biasa kalian gunakan di kelas 7 atau 8. Itu cat air ya, watercolor. Sifatnya transparan. Kemudian ada juga cat yang berbasis air tapi sifatnya plakat. Ini namanya poster color ya. Tuh. Ini contohnya. Ini bukan odol ya, ini bukan odol. Ini adalah cat air. Nah, kalau yang poster color atau cat poster itu kayak gini ya. Oke. Saya lanjutkan. Yang kedua cat minyak, yaitu basisnya minyak, catnya dicampur dengan minyak. Cat minyak memberi efek cerah serta memberikan tekstur yang sangat bagus. Namun kelemahannya cat minyak ini pada baunya yang menyengat ya. Jadi bau banget dan keringnya lama, tidak seperti cat air. Ini anak-anak contoh cat minyak ya, pewarna minyak. Kemudian yang selanjutnya ada cat akrilik ya. Ini juga basisnya minyak, terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. Cat akrilik sebenarnya adalah cat plastik yang tersedia dalam bentuk pasta dan dikemas dalam semacam tub. Tub itu berarti tabung ya. Nah, ini contohnya. Ini bukan skincare ya. Tolong yang cewek jangan salah paham. Ini bukan skincare. Ini bukan hand body ya. Jangan salah. Ini adalah cat akrilik. Anak cewek kalau lihat bentuk wadah seperti ini, taunya apa nih? Apa? Hand body atau body lotion. Salah. Ini cat akrilik ya. Awas, jangan sampai kalau kalian beli cat akrilik ini kemudian kalian keliru malah dipakai buat body lotion. Salah, jangan ya. Bercanda anak-anak ya.
Ini contoh salah satu contoh cat akrilik mereknya Sakura, lumayan bagus ini. Kemudian ada juga yang mereknya Asturo. Nah, ini banyak dijual ya di toko-toko. Basa Putra ada, di toko Tip Top juga ada, tapi ini bukan endorse. Silahkan kalian beli online juga nggak apa-apa ya. Kemudian selanjutnya ada kuas. Kuas ini macam-macam anak-anak. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk mengoleskan pewarna ke media lukis. Jenisnya macam-macam, bentuknya macam-macam. Kalau nggak percaya, nah silahkan kalian lihat ya. Ada yang tipenya round, flat, bright, filbert, fan, angle, mob, dan rigger. Masing-masing kuas ini akan memberikan efek yang berbeda ketika kita menyapukan pewarna ke media menggunakan kuas tersebut. Nah, ada juga nih fungsinya. Ada yang digunakan untuk membuat detail, membuat angular, membuat sapuan lebar, membuat garis zigzag, membuat tulisan flat seperti kaligrafi itu ya, dan macam-macam pokoknya. Kemudian yang selanjutnya ada pisau palet. Terbuat dari aluminium tipis, fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas. Bisa juga digunakan untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Nah, ini contohnya anak-anak. Ini adalah pisau palet ya. Jangan salah, ini bukan alat pengaduk semen. Karena yang sering kalian lihat pasti alat pengaduk semen. Yang besar itu ya enggak. Kalau pisau palet ini kecil ya. Kecil. Fungsinya untuk mengaduk cat yang ada di palet. Kemudian yang selanjutnya ada apa anak-anak? Palet, betul sekali. Palet adalah media yang digunakan untuk mencampur pewarna atau cat. Nah, ini bentuknya seperti ini. Palet yang biasa dijual di toko-toko. Yang tengah itu untuk airnya, kemudian yang pinggir-pinggirnya buat naruh cat. Ada juga yang bentuknya seperti ini anak-anak, bentuknya rata ya. Bentuknya rata biasanya digunakan untuk cat minyak. Alas. Jangan sampai salah beli, nanti kalian beli paletnya yang rata. Ya, itu. Jadi palet yang rata itu digunakan untuk menggunakan cat minyak. Nah, kalau cat air, paletnya itu ada cekungannya. Fungsinya apa? Untuk menampung air. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada kanvas. Kanvas merupakan bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis. Biasanya berbahan linen atau katun. Tapi kalau kita mau praktek melukis, kita pakai kertas aja ya. Pakai kertas gambar ukuran A3. Nah, yang belum punya silahkan kalian beli. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ini ada gambar kanvas. Kita lanjutkan. Jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan ini sudah saya jelaskan pada poin 6 ya. Udah saya jadikan satu tadilah penjelasannya biar untuk mempersingkat durasi video. Itu anak-anak ya. Kemudian akan saya singgung sedikit mengenai berkarya seni lukis. Apa itu berkarya seni lukis? Ada dua tahapan anak-anak. Yang pertama ada tahapan persiapan. Yang kedua adalah tahapan prakteknya atau berkaryanya. Nah, kita ke tahapan persiapan dulu. Tahapan yang persiapan yang pertama adalah memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif bisa didapatkan dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Misalnya mengembangkan imajinasi, daya pikir kita, melihat objek secara langsung. Misalnya kalian mau melihat mau melukis pemandangan sunset. Ya, kalian boleh ke Widuri, kemudian kalian lihat sunset itu seperti apa warnanya dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, melihat dari buku, majalah, internet, serta dokumen lain. Ini juga boleh kalian lihat ya. Kemudian selanjutnya, mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis. Ya, kemudian tahap persiapan yang selanjutnya ada menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang dapat kalian pilih, diantaranya ya teknik yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, pada saat menentukan teknik ini, itu akan sangat menentukan proses selanjutnya ya. Kalau kita proses mempersiapkan alat dan bahannya, maka sebelum mempersiapkan alat dan bahan, kalian harus sudah menentukan tekniknya dulu. Nah, kita anak-anak kelas 9 akan melakukan praktek melukis menggunakan cat air.
Maka teknik yang akan kita gunakan adalah teknik yang pertama, yaitu teknik akuarel ya. Garis bawahi, kita akan menggunakan teknik akuarel. Kemudian setelah tekniknya sudah ditentukan, baru kita tentukan media berkaryanya. Maaf ya, yaitu bahan dan alatnya apa saja. Nah, kita lihat dalam tayangan proses ini adalah memilih media yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan menggunakan kertas atau menggunakan media tembok, dinding, papan, atau media lebar lainnya boleh. Menggunakan media alternatif, misalnya kaca, cangkang telur, atau di permukaan benda pakai atau kerajinan. Mau menggunakan cat minyak atau cat akrilik atau cat apa ya, pewarnanya jenisnya mau apa yang akan kita pakai. Kemudian nah ini tadi, dalam berkarya seni rupa, media, alat, dan bahan juga menentukan proses dan tekniknya, sehingga hal ini harus direncanakan. Nah tadi sudah saya sampaikan, kita akan melaksanakan teknik akuarel. Kemudian medianya kita gunakan kertas ukuran A3. Kemudian pewarnanya kita pakai pewarna cat air saja ya, yang murah ya. Jangan menggunakan cat poster atau cat minyak karena harganya lebih mahal. Kita yang murah aja lah, jangan yang mahal-mahal ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada contoh media lain, media alternatif yang bisa digunakan untuk melukis ya. Tidak hanya kertas saja, tapi kita nanti prakteknya di kertas saja ya. Ini sebagai pengetahuan saja supaya kalian lebih bertambah wawasannya. Ini apa ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah cangkang telur ya. Kita bisa melukis di cangkang telur seperti ini contohnya. Atau di tampah. Tahu tampah ya? Yang buat beras itu loh. Iya, ini tampah namanya ya. Bisa kita lukis. Ada lagi piring. Bisa ya. Ada lagi apa ini? Batok kelapa. Kalau ini bagian dalam batok kelapanya yang dilukis ya. Kan sangat bernilai seni. Tuh anak-anak. Ada juga batok kelapa yang luarnya dilukis menjadi kepala harimau. Kepala harimau. Kepala apa ini? Kepala burung hantu ya. Seperti kalian yang sering menghantui saya. Bercanda. Oke, ini contoh lukisan pada batok kelapa bagian luarnya. Lukisan kepala burung hantu. Kemudian selanjutnya, udah pernah lihat ini? Iya, ini adalah cangkang kelomang yang dilukis sehingga menambah nilai jualnya. Anak-anak menjadi suka ya, karena warnanya enggak kusam. Kalau biasanya cangkang yang alami kan kusam ya. Kalau ini enggak, warnanya lebih mencolok dan menarik. Ada yang gambarnya SpongeBob, Angry Bird, Doraemon, dan lain sebagainya. Itu anak-anak ya. Kemudian yang kedua, tahap berkarya. Nah, tahap berkarya ini berarti tahap dimana kalian melakukan praktek melukis yang sesungguhnya, melaksanakan semua yang telah direncanakan pada tahap persiapan tadi. Nah, pada tahap berkarya ini penjelasan lebih lengkap akan saya sampaikan minggu berikutnya. Kelihatan nggak? Nih lah, minggir tuh. Penjelasan lebih lengkap akan saya sampaikan minggu berikutnya ya. Tuh kelihatan nggak? Kelihatan ya? Atau tepatnya hari Rabu depan ya, pada video part ketiga. Gitu anak-anak ya. Untuk pertemuan kali ini, jadi lanjutan materi di video part 2 ini saya anggap selesai. Minggu depan akan saya buatkan materi part yang ketiga, yaitu kita akan melakukan saya akan menjelaskan tahapan berkarya ini secara lebih detail beserta dengan contoh praktek melukisnya ya. Nanti ada video praktek melukisnya supaya kalian bisa meniru di rumah ya. Makanya jangan sampai ketinggalan berita, update terus di grup WhatsApp Seni Budaya kelas 9 IJ ya. Kelas 9 AH silahkan untuk tugas-tugasnya menyesuaikan dengan tugas yang diberikan Pak Edi ya. Tapi kalau kalian hanya sekedar melihat video penjelasan materi, boleh kalian melihat video ini. Gitu anak-anak ya.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Saya ingatkan sekali lagi, Ding. Benar. Sebelum saya tutup, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa kalian absensi di kolom komentar ya. Absensi di kolom komentar, nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Gitu ya. Oke, kalau sudah absen semua, jangan lupa di like. Nanti informasi terbaru akan saya update di grup WhatsApp Seni Budaya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.